Suara jangkrik di pedalaman Kalimantan malam itu terdengar begitu jelas. Mobil Avanza hitam melaju perlahan meninggalkan kota Banjarmasin. Lampu jalan semakin jarang, hanya menyisakan cahaya bulan pucat yang menembus sela pepohonan. Perjalanan malam selalu punya cerita, ada yang indah, ada yang menakutkan. Namun malam itu aku belajar bahwa tidak semua jalan bisa dilewati dengan tenang, terutama jalan Trans Kalimantan. Bang, yakin kita jalan malam? Jalannya sepi sekali, justru enak, gak macet. Lagi pula, kita bisa cepat sampai Palangkaraya. Anak kecil di kursi belakang sudah tertidur, memeluk boneka kecilnya. Sang istri teringat jamuan siang tadi, ketupat, opor, lemang dan lupis manis yang masih terbungkus daun pisang di dalam mobil. Bang, aku sebenarnya gak enak bawa lupis itu. Ingat kata ibu, jangan pernah bawa jajanan pasar kalau pulang malam lewat Trans Kalimantan. Suami hanya tertawa kecil. Itu cuma tahayul. Mobil melaju ke arah jembatan panjang di atas Sungai Kahayan. Angin malam berhembus kencang. Tiba-tiba, tap-tap, seperti ada yang menepuk lengan istri 2 kali. Istri menoleh ke belakang. Suaminya tertidur. Anaknya juga lelap. Tidak ada siapa-siapa. Ya Tuhan, apa tadi? Mobil berhenti sebentar di tepi jalan. Sang istri membuka bungkusan lupis, lalu melempar sedikit ke jalan sambil berkata lirih, "Datuk, kami berbagi wadai. Jangan ganggu perjalanan kami." Suami terbangun dan mengambil alih setir. "Udahlah, jangan takut. Aku yang nyetir sekarang." Namun, tatapan suami terlihat sedikit kosong. Saat istri hendak memejamkan mata, terdengar suara lirih dari kursi belakang. Bagi lupis itu sedikit." Istri menoleh cepat, hanya anaknya yang tertidur pulas. Mobil melewati jalan layang desa Tumbang Nusa. Tak ada rumah, tak ada lampu, hanya hutan di kiri kanan. Suami semakin menekan pedal gas. "Bang, pelan dikit, ini ngebut." "Enggak kok, aku biasa aja." Padahal speedometer sudah menunjukkan 120 km per jam. Dari kejauhan, istri melihat sosok putih melintas cepat di jalan. "Awas!" Suami membanting setir. Mobil hampir keluar jalur, tapi anehnya tak ada apa-apa di jalan. Anak kecil terbangun sambil menangis. "Bunda, ada tante di luar jendela." Istri langsung memeluk anaknya erat. Tok, tok, tok. Seperti ada yang mengetuk kaca mobil di luar. Padahal mobil sedang melaju kencang. Istri berulang kali membaca doa dalam hati. Nafasnya mulai berat. Ia melihat dari kaca spion. Ada bayangan duduk di kursi belakang di samping anaknya. Istri menoleh cepat. Bayangan itu lenyap. Namun anak berbisik pelan, "Bunda, dia minta lupis lagi." Mobil tiba-tiba dipenuhi aroma bunga kantil yang menyengat. Suami berkeringat dingin meski AC menyala. Dari arah berlawanan, sebuah motor tua melintas pelan. Pengendaranya tanpa kepala. Lampu motor padam, namun bunyi mesin terdengar berat. Suami semakin ngebut, matanya mulai merah. Istri menjerit, "Bang, berhenti! Kau bukan dirimu lagi." Istri nekat membuka bungkusan lupis dan membuang semuanya ke jalan. Seketika, angin kencang menerpa mobil. Suara lirih terdengar. "Terima kasih, terima kasih." Blah! Mobil seperti menabrak sesuatu yang besar. Suami menghentikan mobil. Mereka turun. Tidak ada apa-apa, hanya daun-daun berserakan. Anak mereka menatap kosong keluar jendela. "Mereka udah pergi, tapi masih ada satu yang ikut kita." Terdengar suara langkah di atas mobil. Duk, duk, duk. Istri memeluk erat anaknya.
Istri dan suami berdoa bersama, suara bergetar. Tuhan, lindungi kami. Jangan biarkan mereka mengganggu kami. Akhirnya, lampu-lampu kota Palangkaraya mulai terlihat dari kejauhan. Suasana dalam mobil mulai reda, aroma kantil lenyap, suara langkah pun berhenti. Mereka tiba di rumah dengan tubuh lemas, anak mereka langsung tertidur. Namun, sebelum tidur, ia berbisik. Bunda, tante itu ikut kita masuk rumah. Sejak malam itu, kami tak pernah lagi membawa jajanan pasar dalam perjalanan malam melewati Trans Kalimantan. Karena kami tahu jalan itu bukan hanya milik manusia, tapi juga milik mereka yang tak terlihat. Selesai.